Oke, kita kembali lagi ke dalam materi kita. Tadi kita sudah sampai di ayat yang ke-19. Sekarang kita lihat ayat yang ke-23, pasal yang ke-14. Ayat yang ke-23-nya. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Jadi semalaman Tuhan membuat pemisah antara orang Israel di depan, kemudian ada tiang awan di tengah-tengah, kemudian di belakangnya ada orang Mesir. Secara hitungan manusia, harusnya dalam hitungan menit, tidak perlu jam, dalam hitungan menit Israel harusnya mampu terkejar. Ya, terkejar karena bangsa Mesir menggunakan kereta-kereta kuda, pasukan berkuda, sementara Israel jalan kaki. Tetapi Tuhan sengaja membuat mereka terpisah semalam-malaman. Semalam-malaman. Sampai ayat 23 tadi, sampai mereka mengejar orang-orang Israel sampai di tengah laut. Ya, menyusul sampai di tengah-tengah laut. Ayat 24-nya. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan tiang awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Jadi Tuhan yang ada di dalam tiang api dan tiang awan, yang kita sudah singgung di awal tadi, bahwa tiang api, ya, tiang api dan tiang awan ini adalah simbol keberadaan, simbol penyertaan, simbol pertolongan Tuhan, ya, kepada bangsa Israel. Jadi Tuhan mengacaukan mereka, mengacaukan orang-orang Mesir, mengacaukan, dan hal ini kita lihat menimbulkan ketakutan. Ya. Ayat 24, dan pada waktu jaga pagi Tuhan yang di dalam tiang api dan tiang awan itu memandang kepada orang Mesir. Lalu dikacaukannya mereka tentara orang Mesir itu. Ayat 25, ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Jadi Tuhan sengaja membuat keretanya miring, mencong sana mencong sini. Kemudian ya, keretanya yang tadinya kencang sekali larinya ini terasa sangat berat. Dan hal ini, keganjilan ini dirasakan oleh pasukan Mesir, ya. Sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari, ya. Sebaiknya kita batalkan rencana kita untuk mengejar bangsa Israel itu, tuanku. Ini apa katanya? Ini ada keganjilan, ada sesuatu yang aneh ini. Kenapa kereta kita ini perjalanannya miring? Selain itu juga, mengapa kereta ini terasa sangat berat? Ya, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah. Ya, sebenarnya pasukan Firaun ini gampang sadar sebenarnya, ya. Tapi Firaunnya sendiri yang sangat keras hati. Ya, dia keras hati dan Tuhan keraskan hatinya. Tetap nekat untuk kejar orang Israel. Ya. Jadi pasukan Mesir sebenarnya sudah sangat ketakutan dan mereka ingin mendingan kabur saja dah. Ini jelas bukan dibuat oleh orang Israel. Ini adalah pertolongan Allah Jehovah mereka, Tuhannya mereka yang membuat kita begini. Apalagi mungkin tentara Mesir sudah fasih, sudah familiar. Apalagi pengendara kereta kuda, ya, dan penunggang kudanya adalah orang-orang yang spesialis, yang sangat tahu persis bagaimana mengendalikan kereta dan kuda-kudanya. Ini merasakan sesuatu yang aneh, ya. Ini pasti ada campur tangan Allahnya Israel ini. Ada campur tangan Allah Israel. Ayat 27 dan 28. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Ayat 28, berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut,
seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Jadi begini, Tuhan sengaja mengacaukan posisi jalannya keretanya orang Mesir tadi, yang harusnya lurus ini dibuat justru mengejar mengarah ke arah air laut gitu ya. Dan Tuhan perintahkan Musa untuk mengulurkan tongkatnya ini ke atas laut itu. Dan ketika tongkat itu diulurkan, kembalilah air yang tadi terbelah mulai menutup. Dan yang lucunya, kereta itu justru mengejar ke arah air itu, bukannya lari dari air itu, malah mengarah ke situ. Ya, saya tidak bisa membayangkan kepanikan, teriakan yang terjadi di tengah-tengah pasukan Firaun. Mereka merasakan sesuatu yang aneh dan mereka merasakan ketakutan yang sangat luar biasa, di mana keretanya itu tidak bisa dikendalikan. Justru keretanya ini justru mengarah ke arah air yang mulai menutup tadi. Wow, ini suatu peristiwa yang sangat mencekam pasti. Ya. Jadi ayat 31-nya. Ya. Sebelum ayat 31 ayat 29. Tapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Sedangkan di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ayat 31, ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Jadi saya pikir bukan ketegangan memang akan terjadi di pihak orang Mesir. Pasukan Mesir ini tegang, ini panik, ini merasa takut. Ya, segala bentuk perasaan bercampur aduk pasti. Sebenarnya hal ini juga dialami oleh bangsa Israel itu sendiri. Mereka juga merasakan situasi yang menegangkan. Ya. Di satu sisi mereka masih merasa diburu, dikejar oleh bangsa Mesir, tapi di sisi lain mereka juga dibuat takjub, dibuat takut, dibuat gentar oleh karya Allah, pertolongan Tuhan, sekaligus cara Tuhan menghancurkan pasukan Firaun. Dan itu membuat orang Israel, saya pikir mereka juga ketakutan, gentar, sehingga ayat 31 bilang mereka sangat ketakutan melihat apa yang Tuhan buat terhadap pasukan Mesir. Mereka menjadi percaya kepada Tuhan dan juga kepada Musa hambanya. Kenapa? Tuhan yang bekerja dan Musa yang menjadi aktornya. Musa membelah laut, laut terbelah. Musa menutup air, laut tertutup. Dan itu disaksikan oleh bangsa Israel sendiri. Wow. Nah, rekan-rekan mahasiswa semuanya, inilah pasal 14, kita sudah selesai, dan kita akan masuk ke dalam pasal yang ke-15 ya. Pasal yang ke-15. Kita masuk ke dalam pasal 15. Pasal 15 ini pasal yang cukup spesial karena sebagian besarnya ini menceritakan tentang atau menuliskan, menggambarkan tentang sebuah nyanyian yang dinyanyikan oleh Musa. Nyanyian ya. Nah, kita akan lihat sedikit saja. Nah, nyanyian ini sebenarnya kita bisa lihat dari ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Ya, nyanyian 1 ayat 21 ini full nyanyian ini. Ya. Musa ini luar biasa sebenarnya. Selain dia pemimpin yang hebat, dia juga seorang yang pandai tentu membuat nyanyian, ya. Dan nyanyian hari itu nyanyian yang disesuaikan dengan kondisi, situasi, kondisi hati, ya, momen peristiwa yang terjadi hari itu. Ya, jadi modal untuk mengarang lagu itu banyak sekali, ya, banyak sekali. Dan Musa ini juga bisa rupanya, ya. Nah, tetapi kita tidak akan lihat lagunya, ya, karena lagunya ini sudah pasti ini adalah lagu yang menggambarkan ungkapan hati Musa dan hati orang Israel, bagaimana kagumnya mereka,
bagaimana terpananya mereka, bagaimana tercengangnya mereka, dan akhirnya mereka memuji Tuhan, berterima kasih, mengagungkan Tuhan karena melihat campur tangan Tuhan, cara Tuhan yang super ajaib. Bagaimana Tuhan membuat mereka menyeberangi laut, bagaimana Tuhan membuat mereka terpisah semalam-malaman dan tidak mampu terkejar oleh bangsa Mesir, dan bagaimana mereka melihat perlahan-lahan kereta-kereta, kuda, dan penunggang-penunggangnya ini justru malah mengarah ke laut, mengarah ke air, dan akhirnya mati semua. Dan itu menjadikan sesuatu yang tak mungkin bisa dilupakan seumur hidup mereka. Dan itu tertuang dalam lagu ini. Kita lihat situ ya, ayat 2. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, katanya. Ayat 3, Tuhan itu pahlawan perang. Bagaimana yang berperang sebenarnya bukan Israel, tapi Tuhan yang berperang bagi mereka. Tuhan yang mengalahkan bangsa Mesir ya. Kalau adu perang sudah pasti Israel tidak mampu, karena selain mereka kalah teknik, kalah senjata, sudah pasti kalah ya. Karena bangsa Mesir pada zaman itu adalah bangsa yang sangat besar, bangsa yang terkenal dengan pasukan perang. Tapi tangan Tuhan, tangan Tuhan mulia karena kekuasaannya. Ini menggambarkan ungkapan hati mereka, tercengangnya mereka, tertakjubnya mereka atas karya Tuhan, pertolongan Tuhan kepada mereka, sehingga mereka selamat dari bangsa Mesir. Kita lihat ayat yang ke-16 dan sampai 18 ya. Ngeri dan takut menimpa mereka karena kebesaran tangan-Mu. Mereka kaku seperti batu sampai umat-Mu menyeberang. Ya Tuhan, sampai umat yang Kau peroleh menyeberang. Engkau membawa mereka dan Kau cangkokkan mereka di atas gunung milik-Mu sendiri, di tempat yang telah Kau buat kediaman-Mu ya Allah, di tempat kudus yang didirikan tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Nah, apa yang kita bisa pelajari di sini? Ayat 16 sampai 18 ini adalah salah satu bukti bahwa lagu ini dirancang, didesain oleh Musa. Dibuat, dikarang oleh Musa. Nah, Anda bisa bandingkan, kita bisa bandingkan dengan Ulangan pasal 31 ayat 22. Kita lihat sebentar ya. Ulangan 31 ayat 22. Ulangan 31 ayat 22. Saya bacakan. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Ya. Nyanyian apa itu ya? Ayat 14, Anda boleh baca di ayat 14 seterusnya itu ya. Ya, ini sebenarnya Ulangan menggambarkan, menceritakan kembali peristiwa yang sudah terjadi, dan itu yang mereka alami sendiri ya ketika Tuhan menolong mereka lepas dari pengejaran bangsa Mesir. Dan Musa mengarangi dan mengajarkannya, karena isi lagu ini bukan hanya sekedar lagu, tapi lagu ini adalah bentuk lagu yang menggambarkan ketakjuban, ya, penghormatan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Semuanya ada tertuang dalam lagu ini. Dan lagu ini juga menjelaskan sekaligus menceritakan ulang, flashback ulang perjalanan mereka, terutama momen-momen yang sangat menegangkan di tengah laut beraut. Ya. Lagu ini merupakan simbol kemenangan, ya. Lagi simbol kemenangan bahwa nyanyian pujian memiliki kuasa yang spektakuler dan menjelaskan tentang keunggulan Allah yang tidak tertandingi atas kereta-kereta Firaun. Allah membebaskan Israel. Kita pernah ingat bahwa ketika Tuhan Musa pertama kali datang ke Mesir dan minta untuk Israel biarkan keluar, dan Musa membawa nama Tuhan, Firaun sempat bertanya, siapa itu Tuhan? Aku tidak kenal Tuhan. Ya, jadi ini salah satu cara Tuhan memperkenalkan dirinya dengan caranya, ya, kepada bangsa Mesir, kepada Firaun. Ya, jadi menggambarkan kemenangan. Ya. Fokus lagu ini hanya pada Allah Yehova itu sendiri, betul? Ya. Nama ilahi muncul sebanyak 10 kali dalam lagu ini, dan outline
lagu ini secara umum dibagi menjadi dua tema. Ada dua tema lagu ini ya. Tema pertama itu ayat 1b sampai 12 ya, kilas balik tentang penggulingan pasukan Mesir, bagaimana bangsa Mesir digulingkan. Nah, yang tema kedua ayat 13 sampai 18 ini prediksi saat Israel akan masuk ke tanah perjanjian. Oke. Jadi jangan khawatir, nanti Anda akan saya kasih materi ini. Jadi Anda mungkin tidak usah mencatat, Anda cukup mendengarkan dengan teliti, dengan seksama. Nanti Anda akan dapatkan materi ini juga ya. Jadi ada dua tema di sini. Tema pertama adalah kilas balik bagaimana Tuhan menggulingkan Mesir. Tema yang kedua bagaimana nanti mereka akan masuk dan bagaimana terjadi di dalam tanah perjanjian itu ya. Ayat 20-nya. Ayat 20. Lalu Miriam nabiah itu saudara perempuan Harun mengambil rebana di tangannya dan tampillah semua perempuan kedirinya memukul rebana serta menari-nari. Nah, siapa Miriam? Miriam dikata saudara Harun, tentu saudarinya Musa juga, kakaknya Musa. Jadi Musa, Harun dan Miriam ini kakak beradik ya. Kakak beradik. Nah, kita lihat di sini katanya Miriam ya menari-nari, mengambil apa katanya, mengambil rebana di tangannya. Kita sempat kehilangan cerita tentang Miriam. Terakhir kali kita melihat cerita Miriam ketika dia membantu sang ibu menghanyutkan adiknya di sungai Nil ya. Dan setelah itu tidak ketahuan lagi tentang Miriam ini. Nah, munculnya Miriam ini di ayat ini. Jadi Miriam itu pasti menyaksikan banyak hal. Dan ini juga nabiah ya. Miriam itu nabiah juga ya. Dipakai oleh Tuhan juga Miriam. Hanya Musa dan Harun, tapi Miriam juga dipakai. Dan di sini firman Tuhan mencatat nabiah itu. Tuhan pernah pakai Miriam ya. Tampil bernyanyi, dan rupanya pamor Miriam ini di tengah-tengah para wanita Israel juga kuat. Kenapa? Mereka pasti menghargai Miriam karena Miriam saudaranya Musa dan saudaranya Harun. Otomatis secara pamor pastilah Miriam ini juga punya pamor yang besar dan membuat para wanita-wanita Israel yang lain ikut menghargai dia juga. Ya. Jadi itu ayat 20 ya. Kita lihat bahwa Miriam ini memimpin para wanita-wanita Israel untuk bernyanyi ya. Miriam ini memimpin para wanita-wanita Israel bernyanyi. Oke, sekarang kita lihat ayat yang ke 22 sampai 27. Ayat 22 sampai ayat yang ke-27, pasal 15. Nah, ini bercerita di sesi yang berbeda lagi. Ini di Mara dan di Elim ya. Nah, ayat 22-nya ya, jadi Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Tebrau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Ayat 23, sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang ada di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamainya orang tempat itu Mara. Mara itu artinya pahit. Jadi setelah peristiwa yang menegangkan itu, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Tebrau. Itu setelah berada dari seberang Laut Tebrau, Israel berangkat menuju gurun pasir, gurun Syur ya. Berapa lama mereka berjalan di gurun? 3 hari lamanya berjalan di gurun dengan tidak mendapat air. Jadi 3 hari tidak punya air. Anda bayangkan betapa hausnya itu. 3 hari tidak ada air. Sampai di situ tempat yang namanya Mara, ada air di situ. Tapi yang jadi masalahnya air di situ tidak bisa diminum karena rasanya pahit. Rasanya pahit. Sebenarnya ini salah satu caranya Tuhan untuk apa ya? Untuk melatih mereka sebenarnya, melatih kesabaran mereka, melatih mereka ya,
Ya, intinya melatih kesabaran mereka. 3 hari mereka kehausan sampai satu tempat ada air tapi tidak bisa diminum, ya. Dan Musa membawa Israel melewati Gurun Syur, ya. Ini Gurun Syur apa? Ini adalah distrik yang mencakup garis batas timur laut Mesir menuju garis timur laut Gurun Sinai dan membentang ke arah selatan sampai ke pegunungan Sinai. Nah, Syur ini apa artinya? Syur ini artinya tembok. Syur ini artinya tembok, ya. Gurun Syur. Mungkin saking panjangnya gurun itu seperti tembok. Sekilas seperti tembok. Jadi kata ini disebut beberapa kali dalam di kitab Kejadian. Nanti Anda boleh lihat di Kejadian pasal 16 ayat 7, pasal 20 ayat 1, 25 ayat 18. Akan tetapi di kitab Bilangan pasal 33 ayat 8, daerah ini disebut sebagai Gurun Etam, ya. Di Kejadian dan Bilangan disebut sebagai Gurun Syur, tapi di Bilangan disebut sebagai Gurun Etam. Etam ini apa? Etam ini adalah bahasa Mesir kuno. Bahasa Mesir kuno yang berarti benteng. Ini bahasa Mesir kuno yang artinya benteng. Benteng, ya. Bahasa Mesir kuno yang berarti benteng. Bukan sesuatu yang aneh jika tempat di dekat jika di daerah timur dekat memiliki dua nama yang berbeda. Itu bukan satu yang aneh di sana, ya. Bisa disebut Etam, bisa disebut Syur, ya. Khususnya karena arti tembok itu mungkin memaksudkan garis pertahanan atau benteng. Jadi tembok dengan benteng ini ada dua kata yang punya hubungan cukup erat. Benteng itu kan dibangun seperti tembok, dan kebanyakan di sebuah kota-kota saat itu punya tembok-temboknya. Tembok-tembok kota itu tebal-tebal yang sekaligus dijadikan sebagai benteng. Oleh sebab itu arti nama Syur yang artinya tembok dan Etam yang berarti benteng dalam bahasa Mesir kuno ini sebenarnya mengacu pada tempat yang sama, ya. Itu sesuatu yang bukan sesuatu yang aneh terjadi pada zaman itu, ya. Oke, bisa hapus. Ini saya hapus. Nah, ketika sampai di Mara, Israel tidak bisa minum air karena air itu pahit. Makanya Mara itu artinya pahit, ya. Lalu kembalilah mereka bersungut-sungut kepada Musa. Lagi-lagi, ya. Tadi sempat bersungut-sungut ketika mereka ketakutan, ketika Firaun beserta pasukannya mulai mengejar mereka dan mereka mulai ketakutan, mereka juga marah-marah di situ. Kali ini mereka bersungut-sungut juga. Sebenarnya Israel sudah sering bersungut-sungut. Ketika Musa ingin ajak mereka keluar dari Mesir, mereka juga sempat bersungut-sungut, ya. Nah, ini tipikal Israel itu seperti itu. Kalau dia senang, mereka akan memuji Tuhan. Kalau ngerasain sesuatu yang tidak menyenangkan, mereka akan bersungut-sungut kepada Tuhan, ya. Jadi katanya mereka bersungut-sungut kepada Musa. Ayat yang ke-25 ya. Ayat 25 katanya, Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan dan peraturan kepada Israel, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Nah, jadi ketika dalam masalah seperti itu, sekali lagi bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Israel. Ketika mereka haus, Tuhan sengaja mungkin ya biarkan mereka haus untuk melatih kesabaran mereka, sekaligus untuk menguji mereka apakah di situasi yang seperti ini mereka tetap ingat akan Tuhan atau tidak. Nah, ketika sampai di suatu daerah, di situ ada air tapi airnya tidak bisa diminum, dan Tuhan
selalu ada solusi kepada mereka. Tentu kepada kita hari ini selalu ada solusi, dan Tuhan memberikan sepotong kayu. Kayu apa itu ya? Tidak jelas, itu sepotong kayu. Dan Tuhan minta Musa lemparkan kayu itu ke dalam mata air di Mara itu, dan airnya menjadi manis. Ini sekaligus mengajarkan suatu pengajaran rohani bahwa solusi-solusi yang Tuhan berikan itu pastilah yang terbaik. Ketika Anda semua mengalami suatu masalah, ketika mengalami masalah itu ibaratkan kita sedang haus 3 hari dan tidak bisa minum karena airnya pahit. Tapi suatu ketika Tuhan memberikan solusi, air yang pahit itu berubah menjadi manis. Dan solusi, efek hasil dari solusi yang Tuhan berikan itu pasti yang terbaik. Oleh sebab itu mari kita ikut apa cara Tuhan, jangan ikut apa cara kita, ya. Oke. Ketika Tuhan memberikan mujizat yang berkenaan dengan air di Mara, hal ini berhubungan dengan janji. Karena ketika Tuhan kasih solusi, ada hal yang ingin Tuhan kerjakan di Mara itu. Apa? Tuhan membuat berbagai macam ketetapan di situ. Sekaligus mereka dicobai, sebenarnya diuji di situ ya. Ayat 26. Apa ketetapan Tuhan di situ? Ayat 26 ya. Ketetapan Tuhan. 1 ya, jika Israel sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Ya, ini kita baca saja ya ayatnya supaya jelas. Ayat 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada bangsa Mesir, sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Nah, Tuhan buat sebuah ketetapan janjian, pokoknya janji ini. Ada beberapa hal yang Tuhan minta di sini ya. Minimal ada ayat yang ke-26 ini ada 4 hal yang Tuhan minta. Yang pertama, sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Ya, bukan hanya Israel, tapi kita juga Tuhan mau kita sungguh-sungguh mendengarkan suaranya. Apalagi kalau kita semua adalah calon-calon pelayan Tuhan. Yang kedua, melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ya. Yang ketiga, memasang telinga pada perintah Tuhan. Yang keempat, tetap mengikuti segala ketetapannya. Nah, ini perjanjian. Ya. Nah, kalau ini kamu lakukan, Tuhan bilang, maka aku tidak akan menimpakan segala penyakit yang pernah dirasakan oleh bangsa Mesir. Ya, tidak akan pernah. Wow. Bayangkan, berarti Islam tidak akan sakit kalau mereka ikut ketetapan yang Tuhan buat tadi. Apa tadi? Sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Yang kedua, melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Yang ketiga, memasang telinganya pada perintah Tuhan. Yang keempat, mengikuti segala ketetapan. Jangan bersungguh-sungguh, ikutin saja, maka kamu tidak akan sakit, karena saya adalah penyembuh, kata Tuhan. Ya. Ayat 27-nya, setelah di Mara, ayat 27 ya. Sesudah sampai situ sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu, ya. Jadi katanya di sana setelah lewat dari Mara ini mereka tiba di satu tempat yang namanya Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Wow. 70, ada 12 mata air. Ya, dan 70 pohon kurma. Jadi 70 pohon kurma ini saya pikir cukuplah untuk menjadi makanan bagi bangsa Israel hari itu ya. Dan ada 12 mata air juga. Baik, kita akan masuk ke pasal 16. Kita sudah melihat pasal 15 yang sebagian besar berisi tentang nyanyian Musa. Yang tadi sudah kita bahas, ada 2 tema nyanyian tersebut. Tema pertama menceritakan tentang kilas balik bagaimana Tuhan memimpin mereka, membebaskan mereka dari Mesir. Tema kedua bagaimana nanti apa yang mereka akan lakukan di tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada mereka untuk ditempati. Nah, pasal 16 ini bagi saya ini agak menarik ini ya. Pasal 16 ini kita akan lihat satu persatu. Pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-36 ya.
Pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-36. Oke, kita akan lihat di sini ya. Nah, ayat 1-nya. Pasal 16 ayat 1. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaat Israel di padang gurun Sin, dan mereka tibalah mereka di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, rekan-rekan mahasiswa semuanya, hari ke-15 bulan kedua ini adalah tepat 1 bulan mereka meninggalkan Mesir. Dan kalau kita lihat kembali sebentar, lihat di pasal 12 ayat 6. Di pasal 12 ayat 6-nya. Sebentar. Pasal 12 ayat 6, kamu harus mengurung sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel berkumpul, harus menyembelihnya pada waktu senja. Itu kemudian dari darahnya harus diambil sampai hari ke-14. Kemudian kita lihat lagi di ayat yang ke-31 ya. Pasal 12 ayat 31. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel, pergilah beribadahlah kepada Tuhan seperti yang kamu katakan itu ya. Jadi ketika mereka keluar ini tanggal 15 ya, tanggal 15 bulan Abib ya, keluarnya dari Mesir. Nah, tibanya mereka di gurun Sin itu tanggal 15 bulan 2, artinya sudah 1 bulan sejak mereka keluar dari Mesir. Tibalah mereka di gurun Sin tadi ya. Dan kita lihat di sini karena dalam Bilangan pasal 33 ayat 5 ya, hanya menyebutkan 7 tempat perkemahan saja. Ada 7 tempat perkemahan, jadi tidak sembarangan tempat. Jadi sedikit sekali tempat perkemahannya orang-orang Israel ini, sehingga itu yang membuat mereka cepat juga berangkatnya ya. Sudah tidak terasa 1 bulan deh, berkata begitu. Hanya satu perjalanan yang lama, yang 3 hari kalau kita lihat di pasal 15 ayat 22 tadi. Sisanya mereka cepat, sebentar berangkat. Hanya di pasal 15 ayat 22 tadi mereka 3 hari di situ, 3 hari. Jelas bahwa Israel tinggal di beberapa tempat seperti itu selama beberapa hari, atau mereka berkemah di beberapa tempat dengan durasi waktu yang sangat cepat. Sudah tidak terasa 1 bulan kemudian mereka sudah keluar dari Mesir ya. Tibalah seluruh jemaat Israel di padang gurun Sin. Saya menarik sekali dengan kalimat tibalah mereka segenap jemaat Israel di padang gurun Sin ya. Nah, ada hal yang tersirat bahwa kelihatannya mereka meninggalkan Elim itu tidak bersamaan. Jadi ibaratnya kloter per kloter gitu ya. Karena dari bahasanya tibalah seluruh ya, tibalah segenap berarti ketika tiba di padang gurun Sin udah genap jumlahnya, lengkap mereka semuanya. Artinya mereka berangkat dari tempat yang semula tadi, dari Elim itu tidak bersamaan sekali, jadi tahap bertahap itu kelihatannya. Dan akhirnya berkumpul semuanya, genap semuanya di gurun Sin. Itu yang kita bisa pelajari dari kalimat ini. Ayat keduanya, kembali bangsa Israel bersungut-sungut. Lihat ya, ayat kedua pasal 16 ini. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun. Kenapa mereka bersungut-sungut? Ya, dan berkata kepada mereka, kalau
kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, seketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar di padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Nah, ketika tiba di gurun Sin, mereka kelaparan, tidak punya makanan. Nah, tadi ketika di Marah mereka kehausan, tidak punya minuman, ada air tidak bisa diminum, bersungut-sungut. Nah, kali ini Tuhan sengaja mungkin ya untuk melatih mereka lagi, mencobai mereka lagi, menguji mereka lagi, membuat mereka kelaparan, tidak punya makanan, dan kembali ya yang saya katakan tadi, bangsa Israel ini ketika mereka mengalami sesuatu yang enak, mereka bersukacita, mereka memuji Tuhan. Ketika mereka diperhadapkan situasi yang sulit, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Tipikal yang sangat-sangat tidak baik tentunya ya. Nah, di sini mereka bersungut-sungut kepada Musa tentunya, kepada Tuhan, tapi diwakili dengan Musa dan Harun. Karena mereka tidak punya makanan. Mereka bilang lebih baik kami mati di Mesir deh, dengan menghadap kuali, dengan menghadap makanan daging dan sebagainya. Nah, rekan-rekan semuanya, ayat 4 dan 5. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Nah, ketika kelaparan, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan, mereka marah-marah kepada Musa dan sebagainya ya. Dan Musa akhirnya mengadukan hal ini kepada Tuhan ya. Karena mereka sudah kelaparan sekali, sudah emosi mungkin dari banyak di antara mereka, dan Tuhan bilang, oke, nanti saya akan memberikan mereka hujan roti. Hujan roti. Israel benar-benar mendapatkan berkat dan perlindungan dari Tuhan, meskipun mereka kerap bersungut-sungut ya. Tuhan memberi mereka makan daging saat senja dan makan roti saat pagi. Ini luar biasa sekali ya. Saya yakin dan saya sangat yakin bahwa hanya Israel satu-satunya bangsa di dunia yang pernah makan roti pemberian Tuhan, yang pernah makan daging pemberian dari Tuhan langsung. Di pagi hari sampai sore mereka makan roti, sore ke malam mereka makan daging. Ini luar biasa sekali, luar biasa sekali. Ayat 12 kita lihat di situ. Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka bahwa pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Lagi-lagi Tuhan lewat makanan ini ingin menyatakan bahwa Dia mampu menyelesaikan masalah, mampu memberikan sebuah jalan keluar, bahkan memberikan yang terbaik bagi bangsa Israel. Pagi ini makan roti. Pagi mereka makan roti. Kemudian pada senja itu sore menjelang malam ya. Sore menjelang malam. Pada saat sore menjelang malam mereka makannya apa? Sore. Mereka makan daging. Mereka makan daging ya. Jadi mereka makan daging. Ini sangat-sangat luar biasa pertolongan Tuhan. Dan pernyataan Tuhan yang sangat luar biasa dalam ayat 12 tadi, bahwa sekaligus saya ingin membuktikan bahwa kepada Israel Dia adalah Allah yang benar-benar bertanggung jawab, bahwa Dia bisa bawa mereka keluar, Dia juga bisa memimpin, menjaga, apalagi merawat mereka sepanjang perjalanan mereka di padang gurun. Hanya yang dibutuhkan Israel adalah sabar, belajar memohon Tuhan, dan tidak bersungut-sungut. Ini yang Tuhan mau sebenarnya ya. Ini yang Tuhan mau dilakukan oleh bangsa Israel. Nah, kita lihat ayat 19-nya.
Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Nah, ini aturannya. Jadi roti apa yang mereka makan pada saat pagi hari ini, ya? Roti apa yang mereka makan? Ini roti namanya mana. Mana ini tidak boleh disisakan. Jadi kalau ambil tuh ambil secukupnya, tidak boleh disisakan. Tapi ada juga dari antara orang-orang Israel yang nakal gitu ya, yang nakal dan mengambil lebih. Jadi mereka diminta untuk mengambil satu orang itu satu gomer. Ya, satu orang itu satu gomer. Tidak boleh lebih. Ya. Hari pertama sampai dengan hari yang ke-6. Jadi ambil hanya boleh satu orang satu gomer. Kalau di rumah itu ada 10 orang, berarti 10 gomer untuk 10 orang. Itu satu orang satu gomer. Tidak boleh lebih. Kalau lebih itu akan busuk dan menimbulkan bau. Tapi lagi-lagi Israel ini bukan tipe bangsa yang taat sebenarnya. Bukan tipe bangsa yang taat. Jadi disuruh ngambil secukupnya, mereka ambil berlebihan. Padahal besok pagi mereka akan dapat lagi. Atau kalaupun mereka ini malamnya mereka akan dapat makan daging gitu. Jadi tidak usah takut kekurangan roti. Tapi lagi-lagi Israel ini tipe yang agak spesial gitu ya. Nah, ayat 19 itu mereka katanya menyisakan, tidak memakan sampai habis ya. Meskipun demikian ada orang Yahudi yang tidak taat, mereka menyimpan sampai pagi besoknya mereka menyimpan makanan hari ini, sehingga makanan itu berulat dan berbau busuk. Dan Musa sangat marah. Kamu tidak taat, kamu ini melanggar ya. Nah, selama 6 hari Tuhan memberikan Israel makan roti mana. Pada hari yang ke-6 katanya mereka harus memungut mana itu masing-masing 2 gomer per orang. Nah, gini ya, kan 7 hari, kan 1 minggu itu 7 hari. Hari 1 sampai hari ke-6 itu 1 gomer per orang. Pada hari yang ke-6 mereka harus ambil 2 gomer per orang. Mengapa 2 gomer per orang? Karena pada hari yang ke-7 mereka harus istirahat. Ini hari Sabat, istirahat. Dan supaya supaya persediaan makanannya cukup, jadi hari yang ke-6 itu mereka diminta untuk satu orang ambil 2 gomer. Satu orang ambil 2 gomer, sehingga hari ke-7 mereka tidak perlu kerja lagi. Dan itu bisa disimpan. Dan ini memang Tuhan yang suruh ambil 2 gomer, sisakan untuk hari yang ke-7 supaya hari yang ke-7 tetap ada persediaan makanan. Ya, ini yang Tuhan atur kepada bangsa Israel saat itu. Oke. Nah, ayat 16 ya. Kemudian ayat ke-31. Kita lanjut ayat 31. Oke. Umat Israel menyebut namanya roti itu mana ya, roti itu mana. Nah, mana ini yang menarik, mana ini warnanya putih. Mana ini seperti ketumbar. Putih seperti ketumbar. Walaupun ketumbar kita tidak putih-putih amat ya, tapi ini putih seperti ketumbar. Dan rasanya manis seperti wafer yang dibuat dari madu. Ini rasanya mana ya. Jadi kalian semua pasti pernah makan wafer. Wafer itu kan lembut ya, renyah, gurih ya. Jadi rasa mana itu bentuknya putih seperti ketumbar, tapi ketika dimakan rasa wafer yang terbuat dari madu. Jadi manis sekali. Jadi ini mampu mengenyangkan perut mereka. Ya, mampu mengenyangkan perut mereka. Ayat 33. Ya. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya. Nah, ayat ke-33 ini adalah supaya Israel tetap ingat bahwa Tuhan pernah kasih mereka makan roti yang datangnya dari surga, turunnya langsung dari surga ya. Nah, Tuhan mau suruh Musa ambil satu buli-buli kayak tempayan kecil dia, dan menyimpan mana ke dalam buli-buli tersebut. Dan mana yang disimpan ke dalam buli-buli tersebut adalah bentuk
peringatan supaya Israel tetap ingat bahwa mereka pernah makan roti yang dibuat langsung oleh Tuhan dan diturunkan langsung oleh Tuhan, dan itu tidak akan hilang selama-lamanya. Mana itu? Simpan dalam buli-buli itu. Nah, inilah salah satu isi dari tabut Tuhan. Jadi tulang-tulang Yusuf. Yang kedua, mana ini yang simpan dalam buli-buli ini yang tidak akan habis katanya, turun temurun disimpan itu, bukan untuk dimakan tapi untuk menjadi peringatan bahwa mereka pernah makan roti yang datangnya dari surga, dari langit ya, dan disimpan secara turun temurun untuk menjadi momen peringatan terus kepada bangsa Israel dan keturunan-keturunannya. Ayat 35 ini demikianlah katanya, selama 40 tahun Israel makan mana dari Tuhan. 40 tahun makan mana loh, rekan-rekan semuanya ya, makan mana dari Tuhan sampai mereka tiba di perbatasan tanah Kanaan. Wow, enak sekali ya. Enak sekali ya. Nah, kita akan masuk ke dalam pasal yang ke-17. Kita masuk ke dalam pasal 17 ya. Pasal yang terakhir dari pembelajaran online kita. Pasal 17 kita akan lihat ayat 1 sampai ayat 7 terlebih dahulu. Nah, kali ini mereka berangkatlah mereka dari Gunung Sin tadi, berjalan ke tempat persinggahan, ke tempat yang namanya Masa. Di Masa dan di Meriba. Nah, saya bacakan. Kemudian berangkatlah segenap jemaat Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan, perintah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tempat Rafidim, tapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka bertengkar dengan Musa. Nah, lagi-lagi Tuhan ingin menguji kesetiaan mereka. Sudah sekian kali mereka haus, Tuhan kasih minum air yang pahit jadi manis di Mara. Banyak mereka terpuaskan. Tidak punya roti, Tuhan kasih roti dari surga. Tuhan kasih daging. Mereka kenyang, mereka senang. Nah, kali ini Tuhan tes lagi, tidak punya minuman, ya, tidak punya minuman. Ketika mereka tiba di Rafidim, ya, tidak punya minuman di situ. Wah, mereka marah lagi. Dan kali ini marahnya lebih besar daripada yang sebelumnya, ya. Tidak ada air untuk diminum, ya. Jadi saya ulangi, di Mara Israel tidak bisa minum air karena pahit. Ya, mereka bersungut-sungut. Kedua, di Gurun Sin mereka tidak punya makanan, kelaparan. Mereka bersungut-sungut juga. Dan kali ini di Rafidim mereka tidak punya air untuk diminum, lagi-lagi bersungut-sungut ya. Dan kali ini kalau kita lihat di ayat selanjutnya, bangsa Israel marah terhadap Musa dan mereka bertengkar ya. Sempat terjadi pertengkaran antara Musa tentu dan Harun versus bangsa Israel itu sendiri. Ya. Nah, bertengkar ini juga bisa berarti berselisih. Ya, mungkin terjadi perdebatan yang luar biasa. Mungkin Tuhan Musa membela pihak Tuhan. Kamu kan sudah sering merasakan pertolongan Tuhan dan ini dan sebagainya. Maka terjadi pertengkaran, ya, perselisihan. Ya. Dan rupanya dalam pasal 17 ini kata bertengkar ini atau berselisih ini adalah menjadi kata kunci dalam perikop ini. Ya. Nah, masa ini berarti mencobai. Jadi Israel berkata begini, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Karena mereka bilang, wah kita ini kelaparan ini. Adakah mana Tuhan? Kok Tuhan tidak ada di tengah-tengah kita? Jadi ungkapan ini sebenarnya adalah ungkapan untuk mencobai Tuhan. Mana Tuhan? Kita nggak ada makanan. Ya. Nah, ini banyak sekali hari ini orang mencobai Tuhan. Hati-hati. Ya. Nah, Meriba artinya apa? Bertengkar. Jadi Masa dan Meriba adalah menggambarkan sikap hati Israel dan bagaimana action mereka ketika mereka lapar. Bukannya mereka berdoa, tapi mereka bersungut-sungut, malah mereka bertengkar dengan Musa dan Harun. Ya, jadi luar biasa. Ayat 3, bangsa Israel sedang haus, dan hal inilah yang membuat mereka marah kepada Musa. Bangsa ini ya belum bisa melihat sebenarnya penyertaan Tuhan yang begitu besar, belum bisa menyadarinya. Ketika sampainya mereka di Masa dan di Meriba, itu adalah bentuk penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa kepada mereka, dan mereka belum bisa menyadari akan hal itu. Mereka masih ketakutan, tidak bisa minum dan sebagainya. Nah, ayat 4 ini ada indikasi bahwa Israel hendak melempari Musa. Ayat 4 ya,
Kita lihat 1:17. Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Nah, saking emosinya Israel kepada Musa, mereka ingin membunuh Musa. Bayangkan, membunuh orang yang menuntun mereka, yang memimpin mereka, yang banyak mengadakan mujizat untuk menolong mereka. Dan mereka ingin bunuh hanya gara-gara mereka tidak punya air untuk diminum. Ya, ini luar biasa ya, bangsa Israel ini ya. Dan Musa akhirnya malah menyampaikan itu kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Ayat 5, Tuhan memerintahkan Musa untuk berjalan di depan bangsa itu dengan membawa wakil tua-tua. Jadi membawa kepala-kepala sukunya nih ya, sekaligus bawa tongkat yang pernah dipakai untuk memukul sungai Nil, yang memukul sungai Nil jadi darah ya. Israel tahu, dan Tuhan minta Musa bawa tongkat itu. Dan ketika itu masuklah mereka di Masa dan Meriba. Ini ada cara Tuhan untuk menguji ya, sekali lagi menguji mereka, menguji Israel. Seberapa taat Israel, seberapa yakinkah mereka terhadap penyertaan Tuhan atas perjalanan hidup mereka ya, atas perjalanan hidup mereka. Nah, Ulangan pasal 6 ayat 16. Nanti Anda boleh lihat dalam Ulangan pasal 16 ayat 6 ayat 16 dikatakan bahwa di belakangan akhirnya Musa mengingatkan kepada bangsa Israel supaya mereka atau keturunan berikutnya jangan mencobai Tuhan lagi. Cukuplah apa yang dilakukan oleh nenek moyangnya di Masa dan di Meriba saat itu ya. Dan Yesaya sendiri dalam pasal 7 ayat 11 dan 12 ini tidak merubah perintah itu. Jangan bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, kita kembali ke dalam Keluaran pasal 17 ayat 6 ya. Dalam ayat 6 itu, maka aku akan berdiri di sana, Tuhan bilang. Aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua. Nah, Musa buat para tua-tuanya, wakil juru bicara bangsa Israel, dan dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia pukul batu. Batu itu sebenarnya adalah tipologi atau gambaran dari Yesus Kristus. Jadi ketika kita ada masalah, bawalah itu kepada Tuhan. Dia akan memberikan solusinya kepada kita semua. Dan Horeb, gunung di Horeb itulah yang satu hari disebut dengan gunung Tuhan ya. Gunung Horeb, gunung Tuhan, dan simbol keberadaan Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Dan Tuhan sendiri yang meminta Musa untuk pukul gunung batu itu satu kali ya. Pukul gunung itu satu kali, maka akan keluar airnya. Jadi menggambarkan bahwa pengorbanan Tuhan itu cukup sekali untuk kita semua, dan semua kita dahaga rohani kita dipuaskan. Nah, kita lihat ayat 8 sampai 16 ya. Ayat 8 sampai 16. Ini merupakan cerita pertempuran. Ini setelah mereka minum ya, puas ya kan, mereka kembali ingat akan Tuhan ya kan. Dan ayat yang ke-7 pasal 17 ayat ke-7. Jadi ini kalimat yang dimana Israel mencobai Tuhan ya, bagian terakhirnya. Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Ini kok kita bisa kelaparan, bisa kita kehausan, mana Tuhan? Kok Tuhan tidak ada di tengah-tengah kita? Ini bentuk Israel mencobai Tuhan. Ini berbahaya sekali. Jangan sampai ada kita hari ini yang dalam masalah lalu kita mencobai Tuhan. Mana Tuhan? Tuhan tidak pernah menolong saya. Tuhan tidak pernah menyelesaikan masalah saya. Kamu belum bawa masalah kepada Tuhan. Nah, ayat 8. Ketika sampai ya, ayat 8, lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Sampailah orang Amalek mendengar ada orang Israel sampai di Rafidim, dan mereka kelihatannya merasa terusik gitu. Orang Amalek ini tinggal di gurun di sebelah selatan Kanaan, di sekitar Kades ya. Anda boleh baca nanti di dalam Kejadian pasal 14 ayat 7. Saya tidak punya waktu untuk membacanya. Nah, daerah ini juga sering dikenal sebagai timur laut bagian dari Negeb. Nanti boleh dibaca di dalam Bilangan pasal 13 ayat 29, pasal 14 ayat 25 dan ayat 43 ya. Nah, jadi pertanyaan, Amalek ini siapa sih? Nah, Amalek ini kalau kita lihat di Kejadian pasal 36 ayat yang ke-12, Amalek ini adalah
putranya Elifas. Elifas ini siapa? Elifas ini adalah anak dari Esau, anak pertama Esau namanya Elifas, dan Elifas punya anak yang namanya Amalek. Ya. Jadi gini, Esau punya anak sulung namanya Elifas. Elifas punya istri, punya gundik namanya Timna. Nah, dari Timna inilah lahir yang namanya Amalek. Jadi sebenarnya Amalek dan Israel ini adalah sepupu jauh, masih saudara sebenarnya mereka. Ya. Tapi Amalek ini tumbuh menjadi pemimpin di tengah-tengah di suku Esau ini ya. Nah, bangsa Amalek ini adalah sepupu jauhnya Israel. Kemungkinan besar mereka telah mengetahui janji tentang tanah Kanaan yang akan diberikan kepada Israel, kepada saudara kembar Esau, Yakub itu ya. Dan seharusnya sebenarnya mereka tidak perlu merasa terancam terhadap janji itu. Justru mereka harusnya merasakan ikut diberkati ya. Kalau lihat di Kejadian 12 ayat 3 ya. Selain itu janji kepada Israel itu merupakan sarana berkat bagi bangsa Amalek dan bangsa-bangsa lain. Kenapa? Barang siapa yang memberkati engkau akan diberkati. Jadi tidak perlu mereka takut kalau Israel tinggal di Kanaan. Justru dengan Israel tinggal di Kanaan, jadi tiang penopang dan dasar kebenaran, bangsa Amalek ikut merasakan berkat Tuhan. Tapi justru ini sebaliknya. Ya, ini sebaliknya. Nah, kita lihat ayat yang ke-9 dalam pasal 17 ya. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah, berperanglah melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Nah, tentu Israel tidak punya gini. Israel ini kan belum terbentuk ya, belum tidak ada kesempatan untuk melatih perang mereka. Nah, ini tiba-tiba mendadak perang pertama setelah keluar dari Mesir ya. Jadi ini mereka perang seadanya dengan alat seadanya sudah pasti ya. Tapi Tuhan minta Musa, dan Musa bilang sama Yosua untuk memilih orang-orang pilihan untuk berperang melawan Amalek, dan Musa akan berdiri di puncak bukit itu sambil membawa tongkat Tuhan. Tongkat mana? Tongkat yang Tuhan Musa pakai untuk membelah sungai laut Teberau tadi ya. Nah, kita lihat di sini untuk mengarahkan, jadi ayat 9, untuk mengarahkan pertempuran melawan Amalek, Musa mengutus seorang yang bernama siapa namanya? Yosua. Yosua dari suku Efraim. Ya. Suku Efraim. Efraim ini putranya Yusuf. Ya. Nah, sebelumnya namanya Hosea bin Nun dalam Bilangan 13 ayat 8. Yang kemudian diberi nama baru yaitu namanya Yosua di Bilangan 13 ayat 16 ya. Jadi dari sini kita lihat ada dua unsur menarik yang dipakai di sini. Yang pertama, pedang di tangan Yosua. Yosua ini berperang menggunakan pedang. Sementara Musa memakai tongkat Allah. Ini lambang campur tangan Allah ya. Jadi ada kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia. Tanggung jawab manusia hari itu adalah berperang melawan Amalek, dan kedaulatan Tuhan adalah mengizinkan Israel menang atas perang tersebut. Ini luar biasa pelajaran yang kita bisa pelajari hari ini. Ada kedaulatan Allah dan campur tangan tanggung jawab manusia. Nah, ayat 10-nya. 10 ada Musa membawa Harun dan Hur di sini ya. Harun dan Hur inilah yang akhirnya nanti menolong Musa. Jadi ketika Musa angkat tangan begini, Israel menang. Tapi ketika tangannya lelah dan mulai turun, Israel mulai kalah. Pasukan Yosua mulai kalah. Nah, supaya Israel bisa menang, Harun dan Hur masing-masing memegang tangan Musa menopangnya supaya tangan Musa tetap ke atas, dan Israel bisa menang melawan bangsa Amalek. Dan Harun dan Hur bersama Musa naik ke atas puncak bukit ya. Keduanya adalah yang membantu menopang tangan Musa agar pasukan Israel yang dipimpin oleh Yosua bisa mengalahkan orang-orang Amalek. Nah, dalam Keluaran pasal 17 ayat 10 ini pertama kali sosok Hur ini disebutkan. Siapakah Hur ini? Muncul pertanyaan, siapa Hur ini? Apakah Hur ini yang tercatat di 1 Tawarik pasal 2 ayat 18 sampai 20? Atau apakah dia kakeknya Bazalel yang membangun kemah suci nanti di Keluaran pasal 31 ayat 2? Oke. Tetapi Yosefus, sejarawan Israel, dia menulis dan mencari tahu, mencatatkan bahwa Hur ini adalah
suami dari Miriam, saudarinya Musa. Diperkirakan Hur ini suaminya Miriam, saudarinya Musa. Ini menurut Yosefus, seorang sejarawan Israel ya. Dan katanya Musa membawa tongkat. Tongkat Musa ini bukan tongkat sihir tentunya ya. Tongkat ini adalah simbol penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel. Jadi penggunaan tongkat ini ditetapkan Tuhan. Tangan Musa yang terangkat itu melambangkan doa yang bersungguh-sungguh dari hati manusia. Dan tongkat itu melambangkan penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, oke, sedikit lagi kita akan selesai. Kita akan lihat di ayat yang ke-14. Ayat 14. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Jadi peristiwa ini, kemenangan Israel atas Amalek ini Tuhan minta catatkan ya. Tuhan minta catatkan. Di mana kehadiran Tuhan yang kuat memainkan peranan penting. Hendaklah ini ditulis dalam sebuah kitab, bahasa Ibrani seper. Dan terus-menerus diingatkan demi kepentingan Yosua dan generasi Israel. Nah, minimal ada 5 kali Musa diminta oleh Tuhan untuk mencatatkan peristiwa-peristiwa penting dalam sebuah kitab. Ya, saya akan bacakan, nanti silakan Anda cek ya. Yang pertama di dalam Keluaran pasal 17 ayat 14. Yang pertama. Yang kedua di Keluaran pasal 24 ayat yang keempat dan ketujuh. Yang ketiga Keluaran 34 ayat yang ke-27. Yang keempat Bilangan 33 ayat 1 sampai 2. Yang kelima Ulangan 31 ayat 9 sampai 2 ayat 9 dan 24, di mana Tuhan minta Musa dan Musa mencatatkan suatu peristiwa demi peristiwa dalam sebuah buku, sebuah kitab ya. Nah, ayat 15 yang terakhir. Musa mendirikan sebuah mezbah. Jadi ketika menang perang melawan orang Amalek, Musa mendirikan mezbah dan menamai mezbah itu Tuhanlah panji-panjiku. Nah, kalau dalam bahasa Ibrani-nya ya, Jehovah Nisi. Jehovah Nisi artinya Tuhan adalah panjiku. Dan Tuhanlah yang berperang melawan Amalek. Ya. Kalau kita lihat di sini ayat 16, ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun temurun. Bukan hanya hari itu saja, tapi secara turun temurun Tuhanlah yang berperang. Oke, baik. Ini pembelajaran kita ya. Jadi kita sudah menyelesaikan pasal 13 sampai dengan pasal yang ke-17. Silakan tunggu pembelajaran kita selanjutnya.